Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas atau saya akan memberitahu kepada teman-teman kira-kira belanja 1 juta itu dapat barang apa-apa aja. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, jadi ini nota kemarin saya berbelanja ya di toko grosir. Nah, totalnya di sini adalah sebesar 1.464.000. Di sini saya mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item barang. Nah, apa-apa sih teman-teman? Itu ada Fries and Flake coklat kaleng, Omela, lilin jempol atau lilin jumbo, rokok surya 1 slov, saliti 153 1 slov, rokok saga, mami poko renteng daya 1 kilo, aqua yang ukuran 1500, aqua botol ya teman-teman, sama lilin yang sedang. Nah, jadi lumayan ya teman-teman, uang 1 juta kita bisa mendapatkan beberapa barang, termasuk banyak ya teman-teman kalau 10 item barang itu. Nah, kalau di tempat saya Fries and Flake coklat itu satu lusinnya itu harganya 144.500. Jadi kalau untuk penjualannya kayak piecesnya di warung saya itu 1 pieces 13.000. Nah, jadi untuk keuntungannya teman-teman bisa kayak perhitungan keuntungannya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya. Nah, terus kalau susu Omela kaleng itu di tempat saya satu lusinnya itu 126.500. Sedangkan kalau untuk per piecesnya di warung saya jualnya 11.000 rupiah. Nah, kalau untuk barang-barang yang lain itu juga ada harganya masing-masing ya yang sudah saya pasangkan. Jadi di sini saya cuma mau infokan kepada teman-teman kalau misalkan yang baru mau membuka usaha kayak mikirnya aduh 1 juta nanti dapatnya barang apa-apa aja ya. Nah, jadi itu tidak perlu kita berpikiran seperti itu karena uang 1 juta ini bisa mendapatkan barang banyak. Nah, jadi di sini saya mau tegaskan kalau saya ini belanjanya kayak dalam jumlah dos ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membuka usaha 1 juta itu teman-teman bisa cara belinya itu bisa begini ya. Kalau misalkan kayak mie ya, mie. Nah, mie ini teman-teman bisa belanja cuma setengah dos bisa kok di toko-toko grosir itu layani kita kalau pembelian dalam bentuk setengah dos itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang kayak mempunyai uang atau modal 1 juta atau 2 juta yang mau membuka warung di rumah sendiri itu jangan khawatir karena tetap ada jalannya. Nah, jadi kalau misalkan kayak Masako sapi ini ya, ini kan saya selalu membelinya dalam jumlah kayak perhitungannya itu bal atau dos. Jadi kalau teman-teman yang kayak modalnya masih sedikit itu teman-teman bisa belanjanya dalam jumlah kayak renteng. Nah, di toko grosir itu kan ada pembagiannya, jadi ada kayak renteng, lusin. Nah, itu teman-teman bisa membelinya sedikit-sedikit. Jadi 1 juta itu kita bisa mendapatkan beberapa barang walaupun sedikit-sedikit, tapi kita bisa mendapatkan berbagai macam item barang. Nah, jadi maksud saya di sini
teman-teman yang baru mau memulai usaha dengan modal 1 juta atau 2 juta itu jangan khawatir, karena walaupun 1 juta atau 2 juta itu kita bisa mendapatkan barang banyak. Jadi yang tadi sudah saya contohkan, kayak misalkan kalau pembelian dalam jumlah dos itu kan pasti mahal. Nah itu kan pasti kalau 1 juta kita belanjanya pasti cuma dapat beberapa barang. Tapi kalau kita belinya kayak misalkan mie itu kita belinya setengah dos, terus kalau masako ini kita belinya kayak dalam jumlah renteng saja, jadi kayak misalkan 5 renteng atau setengah bal itu bisa ya. Terus kalau contoh kayak minuman-minuman ini, kapal api ini teman-teman, itu bisa kayak belinya itu juga bisa dalam bentuk setengah dos atau dalam jumlah renteng. Nah itu tuh menurut saya sudah bisa mendapatkan beberapa barang yang sangat banyak loh teman-teman, uang 1 juta itu. Nah jadi teman-teman yang baru mau membuka usaha dengan modal minim, jangan putus asa atau jangan kayak berpikiran, aduh saya tidak bisa membuka usahanya karena modal saya kecil. Teman-teman ingat ya, 500.000 saja kita sudah bisa membuka usaha warung sembako. Nah dari 500.000 itu atau 1 juta itu, dengan kita mengumpulkan keuntungan kita, itu kita bisa menambahkan untuk modal kita. Jadi kayak misalkan hari ini teman-teman membuka usaha modalnya cuma 500 atau 1 juta, tapi percaya deh 2 hari atau 3 hari ke depan pasti teman-teman pada saat belanjanya itu uangnya pasti sudah lebih dari itu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau membuka usaha itu harus kayak tekatkan niatnya ya. Jadi jangan kayak mau membuka usaha tapi masih mendengar kayak bisikan dari tetangga sebelah, dari keluarga sebelah, pokoknya dari orang-orang di sekelilingan kita. Kalau misalkan mereka kan pasti kayak ngomongnya gini ya, hi uang segitu aja terus kalian mau dapat barang berapa banyak. Pokoknya pasti ada suara-suara negatif yang mendekati kita pada saat kita mau membuka usaha. Jadi teman-teman tidak boleh peduli dengan itu semua ya, karena itu akan membuat kita makin down dan tidak jadi membuka usaha kita. Nah baik teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman menganggap kalau video ini bermanfaat. Nah oh ya teman-teman, jadi saya tekan di saya ini membuat video ini agar kayak teman-teman yang baru mau membuka usaha dengan modal yang sangat minim, teman-teman harus tetap bangkit, jangan putus asa, karena dengan hari ke hari itu pasti usaha kita akan berkembang. Karena itu yang saya rasakan teman-teman, usaha saya ini awalnya itu modalnya sangat minim, tapi sekarang bisa berkembang walaupun belum sebesar yang orang-orang lain punya kayak warung yang besar atau toko yang besar. Tapi saya percaya sedikit demi sedikit pasti saya bisa kembangkan usaha saya ini. Nah, salam sukses untuk teman-teman semua, semangat berjuang.